Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita berjumpa lagi di KPKS Hieronymous. Malam hari ini masih bersama Pak Seto, kita akan melanjutkan bagaimana eh, kisah masa kanak-kanak Yesus melalui Injil Lukas ya. Kalau yang lalu dari Injil Matius, kita akan melihat bagaimana Lukas menuliskannya. Dan kita eh, akan eh, diberikan pencerahan oleh Pak Seto bagaimana eh, Yesus berkarya dan bagaimana kita akan tahu masa kanak-kanaknya. Bapak Ibu sekalian, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Baik, Mbak. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari kalam ilahi, yaitu tepatnya topik malam ini yang sudah beberapa kali kami ikuti, yaitu mengenai anak-anak Yesus. Ya Bapak, pada malam hari ini seperti biasa pengajaran akan disampaikan oleh Pak Seto. Kami mohon ya Bapak, Engkau curahkan rohmu, berkatmu kepada Pak Seto, dan juga kepada kita semua, agar kami dapat mendalami lebih jauh tentang Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan khusus malam ini kami ingin meminta Bunda Maria untuk menyertai kita agar ia pun turut mengarahkan kami dengan keibuannya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dalam waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih Pak. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Bu Bapak dan saudara-saudara semua. Kita sudah melihat kisah masa kanak-kanak menurut Matius, dan malam ini kita akan melihat kisah kanak-kanak sebagaimana diceritakan oleh Lukas. Dan seperti yang sudah kita lihat di pertemuan kita di awal, antara kisah masa kanak-kanak yang di Injil Matius dengan yang di Lukas itu ada perbedaan. Dan perbedaannya tidak perlu dipaksakan untuk menjadi sama, bahkan tidak perlu juga dirangkai menjadi satu peristiwa atau satu kejadian. Lalu bagaimana seharusnya baca setiap kisah apa adanya, dan setelah itu pahami apa yang sebenarnya mau disampaikan di dalam kisah ini. Dan hal utama yang disampaikan di dalam kisah masa kanak-kanak itu adalah siapa sebenarnya Yesus. Dan apa yang disampaikan di dalam kisah masa kanak-kanak itu akan tampak lebih jelas dalam kehidupan Yesus setelah dewasa. Apa yang disampaikan di kisah masa kanak-kanak Yesus akan tampak di dalam kisah-kisah yang bisa dikatakan utama di dalam Injil, ya, entah Matius, entah Lukas. Jadi kita mempelajari kisah masa kanak-kanak dengan cara seperti ini.
Jadi saya sekali lagi tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat argumentasi yang berkaitan dengan historisitas dari kisah masa kanak-kanak, tapi lebih melihat kebenaran iman, kebenaran teologis yang disampaikan dalam kisah masa kanak-kanak ini. Baik, Bapak Ibu sekarang silahkan melihat kisah masa kanak-kanak di Injil Lukas. Jadi silahkan ke Lukas bab 1. Silahkan lihat Lukas bab 1. Kemudian coba kita ikuti garis besarnya ya. Di bab 1 ayat 1 sampai dengan 4 ini bisa dikatakan sebagai kata pengantar dari Injil Lukas. Jadi di dalamnya disampaikan ya bagaimana penulis Injil itu bekerja. Bagaimana dia melakukan penyelidikan dengan seksama dan kemudian menuliskan, membukukan hasil penyelidikannya itu secara teratur. Kemudian di situ disampaikan ini tulisan atau Injil Lukas ini ditujukan kepada siapa, itu disampaikan di kalimat pertama bahkan Theophilus itu. Nah, kemudian mulai dari ayat 5 sampai dengan bab 2 ayat terakhir, di situ kita lihat ya kisah masa kanak-kanak Yesus. Nah, sekarang lihat bab 1 ayat 5. Ada pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Gitu kan ya. Kemudian di ayat 26 ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Berikutnya ayat 39 ini Maria mengunjungi Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis, dan kemudian disampaikan di ayat 46 ada nyanyian pujian Maria. Nah, sesudah itu ayat 57. Ini ada kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan di bab 2 ayat 1 disampaikan kisah tentang kelahiran Yesus. Nah, setelah itu Yohanes kecil tidak diceritakan. Lalu ceritanya berkaitan dengan kanak-kanak Yesus. Di bab 2 ayat 18, ini gembala-gembala datang. Dan kemudian di ayat 21, itu Yesus disunat dan kemudian diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian di ayat 39, selesai persembahan itu, Yesus kembali ke Galilea, kembali ke Nazaret. Nah, di ayat 41 sampai dengan 52, kita lihat Yesus yang berumur 12 tahun di Bait Allah. Nah, ketika kita membaca Injil Matius, Bapak Ibu silahkan mengingat kembali di bab 1 yang judulnya Kelahiran Yesus atau perjumpaan malaikat menjumpai Yusuf, tidak ada di situ tempat. Tapi semua mulai dari Bethlehem kemudian ke Mesir, dari Mesir ke Nazaret. Kalau kita melihat yang di Injil Lukas, Bapak Ibu, ada yang berbeda. Silahkan ke bab 1 ayat 26 dan 27. Maria dan Yusuf itu sudah bertunangan dan mereka tinggal di Nazaret. Kemudian di bab 2 dikatakan ada sensus, dan karena ada sensus itu ayat 4, Yusuf membawa Maria ke Bethlehem.
lahirlah Yesus di Betlehem, gembala-gembala datang, kemudian Yesus dipersembahkan kepada Tuhan, dan kemudian ayat 39. Selesai persembahan, Yesus dibawa kembali ke Nazaret dan tumbuh di kota Nazaret. Bab 2 ayat 42, Yesus yang berumur 12 tahun pergi ke Yerusalem. Lalu ayat 51, Yesus pulang bersama ayah dan ibunya ke Nazaret. Tumbuh besar di Nazaret. Jadi kalau bicara tentang tempat saja, antara Matius dengan Lukas ada perbedaan seperti itu. Ya. Kalau ketemu perbedaan begini, Bapak Ibu, pertanyaan yang sering kali muncul adalah, terus mana yang benar? Pertanyaan mana yang benar? Itu dalam hal ini mengandaikan yang satu benar, kalau yang satu benar, yang lain salah. Pertanyaan yang seperti ini sebenarnya pertanyaan yang menyangkut hanya satu jenis kebenaran, yaitu kebenaran historis. Dulu yang sebenarnya terjadi, yang mana? Itu kebenaran historis. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lampau, itu kebenaran historis. Nah, kalau berbicara tentang Injil, Bapak Ibu, Injil, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ya pertanyaan seperti itu memang bisa terus muncul, tetapi kita tidak sedang berhadapan dengan jenis kebenaran historis ini. Kalau kebenaran itu menyangkut soal historisitas, dulu faktanya bagaimana, maka itu hanya mungkin ada satu kebenaran. Tetapi, kalau bicara tentang kebenaran yang lain, itu nggak bisa orang mengatakan cuma ada satu kebenaran. Nah, sekarang begini, saya ambil contoh ya. Kalau orang tua itu mengharapkan anak-anaknya memberi uang kepada dia di masa tuanya, itu benar apa salah? Nggak bisa langsung jelaskan, nggak bisa langsung dapat jawaban. Karena bisa ada yang mengatakan itu benar, ada yang mengatakan itu salah. Sekarang berikutnya, masih hal yang sama. Minta uang kepada anak, itu hal yang memalukan atau bukan? Kadang-kadang, Pak. Nah, ini pengandaiannya anak sudah bekerja dan punya duit ya. Meminta atau mengharapkan uang dari anak, itu benar atau salah? Ini pertanyaannya cuma benar salah, coba. Salah. Ada yang mengatakan salah. Tapi, Bapak Ibu pernah ketemu orang yang mengatakan ini yang benar? Mengharapkan orang tua mengharapkan anak yang dilahirkan, dibesarkan, diurusi dari kecil, itu gantian mengurus orang tua. Pernah dengar orang mengatakan itu? Saya, Pak. Di Indonesia seperti ada pemahaman pendapat yang seperti itu kan. Yang benar itu jadi romo atau jadi awam? Nggak bisa memilih salah satu, nggak bisa mengatakan yang satu benar berarti yang lain salah. Nah, sekarang begini, itu saya hanya bermaksud untuk menunjukkan ada kesempatan-kesempatan kita tidak bisa mengatakan yang ini benar, yang ini salah. Kalau ini benar berarti yang lain salah. Nah, kalau berbicara tentang kebenaran teologis, kebenaran iman, kebenaran moral, dan lain-lain, kita akan menemukan tidak hanya ada satu kebenaran. Jadi, kali lagi, kalau membaca Injil yang satu beda dengan Injil yang lain, maka yang harus diperhatikan adalah apa yang sebenarnya mau disampaikan
di dalam kisah-kisah Injil yang berbeda itu. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk menemukan kebenaran itu? Pahami ceritanya. Perhatikan kata-kata kalimat yang ada di dalam kisah ini. Baik, sekarang kita mulai lihat, silahkan ke bab 1 dari ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun, mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya, ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampak Allah kepada Zakaria, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Elizabeth. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Iya, ini ayat 17, ini sangat penting untuk mengenal Yohanes ini ya. Akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, aku Gabriel, yang berdiri di hadapan Tuhan. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Sementara itu, umat menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci yang memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu.
ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian istrinya mengandung dan selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Katanya, inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Baik, Bapak Ibu, kalau memperhatikan perikop ini, Bapak Ibu sebenarnya hanya menemukan malaikat berbicara kepada Zakaria, gitu kan? Terus yang dikatakan malaikat itu terjadi. Cuma begitu aja kan kalau diringkas. Nah, sekarang lihat dulu di dalam kisah ini ditunjukkan bahwa Zakaria itu seorang imam. Dan sebagai imam, dia bertugas untuk mempersembahkan korban. Tapi dalam kisah ini, persembahan yang disampaikan oleh Zakaria kepada Tuhan itu adalah dupa, ukupan. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silahkan membayangkan lebih dulu bait Allah, nanti Bapak Ibu bisa lihat, cari di YouTube ya. Bangunan bait Allah itu tidak sama, tidak seperti bangunan gereja. Apalagi gereja Katolik gitu. Enggak. Beda jauh. Jadi bait Allah, bait itu sama dengan rumah Allah. Nah, kemudian begini, bangunan utamanya itu hanya terdiri dari 2 ruangan. Ruangan yang paling belakang disebut ruang Maha Kudus. Di zaman Perjanjian Lama, bait Allah Salomo ya, di ruangan ini disimpan tabut perjanjian. Sesudah pembuangan di bait Allah yang kedua, enggak ada lagi tabutnya. Tapi ruang itu tetap disebut ruang Maha Kudus, ruang tempat Allah hadir. Kemudian di depan ruang ini ada satu ruang lain disebutnya ruang kudus. Di sini ada mezbah korban ukupan atau dupa. Kemudian ada meja roti sajian. Terus ada juga menorah di situ. Ini bangunan utamanya. Di luar bangunan ini persis di depannya itu ada mezbah untuk korban bakaran, untuk bakar ya daging korban. Nah, di depan mezbah ini ada tembok, dan di depan tembok ada halaman yang luas. Nah, di situ orang-orang Israel kalau mau sembahyang. Hanya imam yang boleh masuk ke pelataran yang ada mezbah korban bakaran tadi untuk membakar korban. Lewi juga bisa ke situ, tapi untuk membantu korban. Yang boleh masuk ke ruang kudus yang ada mezbah korban ukupan itu hanya imam. Para imam ada yang bertugas untuk mempersembahkan korban ukupan, ada yang bertugas untuk menyalakan menorah, ada yang bertugas untuk menggantikan roti sajian. Yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar pada hari pendamaian, hari raya pendamaian. Nah, Zakaria adalah seorang imam, dan kemudian dikatakan dia dari rombongan Abia. Waktu itu rombongan Abia yang bertugas, dan Zakaria dapat undi untuk mempersembahkan korban ukupan. Itu berarti Zakaria masuk ke ruang kudus, membakar dupa di mezbah untuk korban ukupan itu. Nah, disitulah malaikat mendatangi Zakaria. Bapak Ibu masih bisa mengingat kalau di Injil Matius malaikatnya ada namanya? Yang menjumpai Pak Yusuf itu ada namanya enggak malaikat?
di Injil Matius? Nggak ada. Nggak ada. Hanya dikatakan malaikat, tetapi tidak ada nama. Tapi di Injil Lukas, yang menjumpai Zakaria dan kemudian nanti menjumpai Maria, itu namanya malaikat, ada namanya Gabriel. Dan di sini kalau di Injil Lukas, pertama kali kita ketemu dengan Gabriel. Begini, nama Gabriel itu sebenarnya pertama kali muncul bukan di Injil Lukas, tapi di kitab Daniel. Bapak Ibu buka dulu kitab Daniel ya, bab 8. Silahkan ke kitab Daniel. Silahkan lihat cari dulu kitab Daniel. Bab 8. Ayat 15. Ayat 15. Lihat ayat 1 dulu. Ya. Udah ketemu Daniel nih, Daniel 8 ayat 1 dulu. Sudah. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, tampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu. Jadi Daniel mendapatkan penglihatan. Penglihatannya itu apa? Penglihatannya itu tentang yang dilihat itu domba dan kemudian kambing. Ya. Kemudian lihat ayat 15. Sementara aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, tampaklah berdiri di depanku seorang orang yang rupanya seperti laki-laki. Daniel melihat, tapi nggak ngerti maksud penglihatan itu apa. Lalu muncul satu sosok di depannya. 16, aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru. Nah ini, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Ketika ia datang, aku terkejut dan jatuh tertelungkup. Ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Lalu ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri. Bapak Ibu, silahkan perhatikan Gabriel dalam Daniel 8 ini. Dari sini cukup kita melihat Gabriel adalah malaikat yang punya tugas untuk menyampaikan pesan dari Allah. Mulanya Daniel terima penglihatan, tapi nggak ngerti maksudnya. Gabriel ditugaskan untuk membuat Daniel mengerti maksud dari penglihatan itu. Jadi kalau kita membaca kitab Daniel, kita bisa melihat peran dari malaikat Gabriel ini. Nah, di dalam kitab ini juga Bapak Ibu akan ketemu dengan sosok malaikat ini, Mikael. Nah, kalau ini Mikael, perannya apa? Berbeda. Tidak seperti Gabriel. Kalau Mikael itu tugasnya apa? Perang. Itu nanti bisa dilihat di Daniel bab 10, tapi silahkan lihat sendiri nanti ya.
Kemudian malaikat yang satu, malaikat agung yang satu, Rafael, tidak ditemukan di dalam kitab Daniel, tapi kita temukan di kitab Tobit. Dan kita juga bisa melihat tugas malaikat Rafael itu apa. Baik, sekarang balik cukup untuk melihat Gabriel. Gabriel adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk membuat manusia mengerti firman Tuhan, untuk memberikan penjelasan supaya orang mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam kisah Daniel ini juga ya, kita bisa menemukan reaksi orang kalau ketemu sama malaikat. Lihat, kalau ketemu ketika Daniel ketemu dengan malaikat itu. Ayat 17, terkejut, jatuh tertelungkup. Ayat 18, pingsan. Waktu Bapak-Ibu ketemu malaikat dulu gimana? Belum pernah ketemu. Ya, Bapak-Ibu sedang berhadapan dengan Mikael, tapi bukan malaikat. Saya Mikael, baptis saya Mikael, tapi bukan malaikat. Tapi saya diberi nama Mikael karena lahir pada peringatan ini, malaikat agung. Balik ke Injil Lukas. Nah, di Injil Lukas kita bisa melihat begini, Gabriel memperkenalkan diri apa enggak kepada Zakaria. Balik ke Lukas bab 1 tadi. Di bab 1 Bapak Ibu coba perhatikan ulang. Gabriel itu memperkenalkan diri atau langsung ngomong? Lihat dulu ke ayat 19 ya. Ngomong dulu baru kenalan sebenarnya. Bicara dulu baru memperkenalkan diri. Tapi lihat ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Jelas kan? Dan senada dengan yang di kitab Daniel kan? Gabriel adalah malaikat yang diutus untuk menyampaikan firman, menyampaikan pesan Allah. Dan kepada Zakaria, Gabriel memperkenalkan dirinya. Aku Gabriel, aku berdiri di hadapan Allah, aku mendengar, aku diutus untuk menyampaikan firman Allah kepadamu. Nah, kemudian sekarang, apa yang disampaikan atau pesan apa yang disampaikan oleh Gabriel kepada Zakaria? Ayat 13. Doa Zakaria dikabulkan. Pengabulannya bagaimana? Elisabeth, istrimu, benar dia sudah tua, tetapi ia akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan kemudian Zakaria harus menamakan anak yang dilahirkan Elisabeth itu Yohanes. Dan setelah anaknya lahir, ayat 14, Zakaria akan bersukacita dan bergembira. Dan bukan hanya dia yang rupanya akan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Nah, kemudian, tunggu dulu, nanti kita akan kembali ke situ. Lihat ke ayat 20 sekarang. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata,
karena engkau tidak percaya kepada perkataanku. Yang tidak dipercaya oleh Zakaria itu apa? Istrinya sudah lanjut usia, tetapi akan mengandung dan melahirkan. Zakaria nggak bisa menerima hal ini. Dalam pikirannya, mustahil Oma Elizabeth itu melahirkan. Usia sudah lanjut, nggak mungkin. Belum pernah ada ceritanya seorang yang sudah berusia lanjut mengandung, melahirkan. Jadi ketidakpercayaan Zakaria, ya sebenarnya dengan hitungan bisa dikatakan manusiawi, pengalaman manusia, gitu ya. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, itu ada batas, orang bisa melahirkan atau enggak. Dan kemudian malaikat Gabriel mengatakan apa yang menurut hitungan seorang manusia itu mustahil. Akibatnya apa? Zakaria nggak percaya. Karena nggak percaya, dibuat nggak bisa ngomong. Nah, balik ke ayat 15. Kelahiran anak dari Elizabeth dan Zakaria akan membuat mereka dan banyak orang bersukacita. Kenapa? Ayat 15. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Besar di hadapan Tuhan. Terus, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Ini orang istimewa pasti. Belum terima sakramen penguatan, belum baptis, tapi sudah penuh dengan Roh Kudus. Sejak dari rahim ibunya sudah penuh dengan Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu akan melihat dalam kunjungan Maria kepada Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, kemudian sekarang begini, ayat 16. Dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. 17. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Sekarang, amati detail ayat 17 ya. Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan. Jadi Tuhan akan datang, Yohanes mendahuluinya. Lalu tugas Yohanes apa? Mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Cara Yohanes mempersiapkan umat yang siap bagi Tuhan itu bagaimana? Membuat hati para bapa berbalik kepada anak dan sebaliknya. Terus membuat hati orang durhaka berbalik kepada pikiran orang benar. Tuhan akan datang, Yohanes mendahului, dan yang akan dilakukan mempersiapkan umat yang layak untuk Tuhan yang akan datang. Cara yang dilakukan oleh Yohanes, membuat hati bapak berbalik kepada anak-anak, membuat pikiran, membuat orang-orang durhaka, membuat hati orang durhaka berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Terus urusannya apa dengan Elia? Bapak Ibu, Elia menjalankan tugas seperti ini. Nanti dengan kata lain malah sebaliknya ya. Apa yang dilakukan oleh Yohanes ini sebenarnya sama
dengan yang dilakukan oleh Elia. Kalau nggak percaya, kita tanya sekarang sama Nabi Maleaki. Kita tanya sama Nabi Maleaki. Silahkan Bapak Ibu ke kitab Maleaki bab 4. Cari kitab Maleaki. Sudah ketemu? Silahkan ke bab 3. Maleaki bab 3 ayat 1 dulu. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Kalau di Injil Markus, ini dikutip, dan kemudian mempersiapkan jalannya dikaitkan dengan Tuhan yang akan datang, pulang dari pembuangan Babel ya. Tapi yang ini beda. Aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke dalam bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam, siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Tuhan akan datang. Untuk apa? Tunggu dulu. Nah, hari kedatangan Tuhan itu yang seringkali disebut hari Tuhan. Jadi hari kedatangan Tuhan disebut juga hari Tuhan. Nah, apa yang akan terjadi pada hari Tuhan? Tuhan ngapain kalau datang? Silahkan pindah ke bab 4 sekarang. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku bertindak. Ini kalimatnya jelas kan ya? Kalimatnya jelas, maksudnya tunggu dulu. Tuhan akan datang. Apa yang terjadi kalau Tuhan datang? Lihat ayat 1. Orang sombong, orang fasik akan menjadi seperti jerami. Jerami kering terbakar habis. Jadi ketika Tuhan datang, orang sombong, orang fasik akan terbakar seperti jerami. Sebaliknya, ayat 2. Yang takut akan namaku nggak akan terbakar seperti jerami, tapi lihat, akan terbit surya kebenaran bagi mereka, dan mereka akan senang sekali. Gambaran kesenangannya seperti apa? Anak lembu lepas dari kandang. Bapak-Ibu pernah nggak lihat anak lembu lepas dari kandang?
Kalau belum tahu nanti Bapak Ibu ya beli sapi, enggak Bapak bawa pulang. Lalu suruh lompat-lompat gitu ya. Tapi begini, Bapak Ibu tolong ingat-ingat, waktu anak-anak masih kecil atau Bapak Ibu ketika masih kecil atau ketika Bapak Ibu melihat anak kecil. Anak kecil ketika senang, itu dia bukan sujud syukur kan? Lompat-lompat. Nggak akan bersujud, bersyukur, tapi lompat-lompat kan? Lompat-lompat, karena senang. Ungkapan kesenangannya itu dengan lompat-lompat. Nah, yang takut akan Tuhan akan mengalami kegembiraan. Nah, kemudian ini kalau lihat yang berikutnya ya, kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Gini, Bapak Ibu, kesenangan tiap orang itu kan beda-beda kan. Kalau orang sedang online di Zoom, itu senangnya apa? Internetnya lancar, kalau pakai kuota ya kuotanya melimpah. Gitu. Tapi kalau ini, kesenangan yang lain lagi, ketika Bapak Ibu sedang, senangnya apalagi ya, waktu misa misal, senangnya orang ikut misa itu apa? Jangan-jangan malah pada nggak senang gitu. Saya ganti yang lebih gampang, ibu-ibu, bapak-bapak silakan amati. Senangnya orang jualan kue dengan senangnya orang bikin kue di rumah. Itu sama atau beda? Beda. Sama-sama urusan kue, ngadep kue. Kalau jualan kue, laris manis. Nah, ketika dipajang, rapi, cantik, enak dilihat, gitu kan ya. Tapi kalau ibu-ibu bikin kue di rumah, cuma dibikin seperti orang jualan, nggak akan senang. Dilihatin aja. Udah, jangan pernah sentuh, ini biar tetap cantik. Enggak, senangnya justru kalau kue yang dibuat itu habis, tanpa sisa, plus dapat jempol 2, gitu kan. Sekarang Bapak Ibu begini, senangnya orang perang. Kapan orang mengalami kesenangan ketika berperang? Saya tidak bicara tentang hobi perang, bukan. Tapi ketika orang terlibat dalam peperangan, kapan dia senang? Menang. Nah, gampang saja kan, ketika menang perang, ketika musuh tidak berdaya, habis itu jarah habis-habisan. Wah, itu kesenangan ketika orang perang. Jadi kalau membaca ayat 3, Bapak Ibu, kesenangan yang disebut di ayat 3 itu digambarkan dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang balik lagi. Tuhan akan datang, dan ternyata ketika Tuhan datang itu Tuhan membuat pemisahan. Membuat pemisahan. Orang sombong, orang fasik akan dibakar seperti jerami. Orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kegembiraan. Nah, senangnya, ini kegembiraannya, itu digambarkan seperti anak sapi lepas dari kandang, seperti orang menang perang. Tapi kalau yang tadi, terbakar seperti api tadi itu lambang apa? Menggambarkan apa? Ini nggak akan ketemu dengan, nanti orang-orang sombong, orang-orang fasik itu akan dikremasi. Nah, bukan itu urusan. Orang fasik, orang sombong, dibakar seperti api. Bisa berbicara tentang kemusnahan, tetapi juga bisa bicara tentang penderitaan. Bapak Ibu pernah kena api? Kalau belum pernah, yang kecil aja deh. Coba pakai korek gas terus ini buat membakar jari. Udah, kira-kira panasnya kayak gitu. Sekarang bayangkan satu rumah kebakar dan Bapak Ibu masuk ke dalamnya. Tapi nggak boleh kebakar ya, nggak boleh kebakar. Cuma kepanasan aja.
lalu kita akan menemukan penderitaan yang sangat serius. Dengan kata lain, ya, terbakar seperti jerami itu gambaran tentang penderitaan. Orang sombong, orang fasik akan menderita, orang yang takut akan Tuhan akan bergembira. Nah, kemudian ayat 4 sekarang. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk seluruh orang Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum Tuhan. Nah, ini ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, ayat 6, Bapak Ibu, perhatikan kaitannya dengan Lukas bab 1 tadi. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Nah, sebelum Tuhan datang dan membuat pemisahan, kalau di perjanjian baru pengadilan tadi ya, Tuhan akan nyuruh Elia untuk maju duluan. Elia akan datang sebelum Tuhan datang. Dan tugas Elia adalah membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada ini bapak-bapaknya. Dan itu dilakukan supaya apa? Tuhan tidak menghancur leburkan bumi. Yang dikehendaki Tuhan, Bapak Ibu, dari ayat 6 ini jelas. Tuhan tidak ingin manusia terbakar seperti jelami, tetapi mengalami kegembiraan seperti anak lembu lepas kandang, seperti orang yang menang perang. Itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, supaya umat, supaya manusia itu tidak dihukum Tuhan, tidak mengalami penderitaan, tapi mengalami sukacita, kegembiraan, Tuhan menyuruh Elia. Tugas Elia adalah mengingatkan, mengajak supaya bapak balik ke anak, anak balik kepada bapak. Ini kiasan untuk bertobat. Kiasan bicara tentang pertobatan. Supaya kamu tidak dihukum, supaya kamu menikmati sukacita yang disediakan oleh Tuhan, maka Elia datang mengingatkan kamu harus tobat. Bapak-bapak pernah berantem sama anak-anak? Enggak pernah. Kalau pernah saya akan tanya menang siapa. Kalau ibu-ibu juga enggak pernah? Belum. Sama suasana. Yang biasanya marah itu ibunya atau anaknya? Ibu. Yang dimarahi pernah apa ya? Pernah jadi sedih. Gini aja, saya pakai bahasa yang mungkin menyakitkan tapi gampang. Bapak, Ibu ketika sedang berantem, itu pernah nggak mengalami sampai nggak mau melihat matanya? Waktu saya salah, Pak. Iya, terserah mau kapan. Ada yang ketika merasa salah nggak berani, nggak mau lihat matanya. Ada yang ketika jengkel juga nggak mau lihat matanya, gitu kan? Nggak berani, Pak, sama istri saya. Nah, itu ketika sedang berantem kan kayak gitu. Untuk kalau sedang berantem itu waktunya berasa lama apa cepat? Cepat, Pak. Lama. Istrinya prepet gitu, Pak. Bicaranya cepat, tapi pada waktu itu waktu berjalan tampak cepat apa lambat? Pak. Ini marah kok nggak berhenti gitu kan? Ada yang kangen dimarahi istrinya nggak? Ini istriku udah lama nggak marah gitu. Obat, Pak. Nah, ketika maksudnya begini loh, ketika orang berantem, bertengkar, ada suasana yang
nggak nyaman. Kemudian ketika orang damai, suasana jadi nyaman kembali, gitu kan ya. Bapak bertengkar dengan anak, pisah, jauh. Elia punya tugas, balikkan bapak-bapak kepada anak, balikkan hati bapak ke anak, balikkan hati bapak ke anak, hati anak ke bapak. Itu kiasan untuk orang bertobat yang dulunya jauh dari Tuhan, setelah bertobat jadi dekat sama Tuhan. Udah gitu aja memahaminya. Nah, Bapak Ibu, balik ke Injil Lukas bab 1 tadi ya. Kita lihat tentang Yohanes Pembaptis tadi. Ia akan berjalan mendahului Tuhan, ayat 17. Nah, ayat 17 ini iyanya itu bukan Elia. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Anak yang dilahirkan, yang akan dilahirkan oleh Elizabeth, itu akan menjalankan peran seperti yang dijalankan oleh Elia. Tuhan akan datang. Tuhannya siapa? Yesus. Nah, Yohanes itu menjalankan peran Elia, lihat, membuat hati bapa berbalik kepada anak, ada pengembangan lebih jelas, membuat hati orang durhaka berbalik kepada pikiran orang benar, pikiran yang benar. Tugas Yohanes sama dengan yang dijalankan oleh Elia. Bahkan Yesus juga nanti mengatakan Elia itu hadir dalam diri ini Yohanes. Tapi kalau saya ngomongnya begini nanti, wah ini reinkarnasi, repot lagi nanti bicaranya. Tapi saya lebih suka untuk mengatakan tugas yang dipercayakan kepada Yohanes itu sama dengan yang dipercayakan kepada Elia. Atau Yohanes menjalankan tugas yang dipercayakan kepada Elia. Maka dikatakan, ia berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan ternyata itu dilakukan dengan menyerukan pertobatan supaya umat siap menyambut kedatangan Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke Lukas bab 3. Lukas bab 3. Ayat 15. Ini kita akan lihat peran Yohanes di hadapan Tuhan ya. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada mereka, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan air dan dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Terus, mundur sekarang ke ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular beludak, ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, sekarang ayat 16. Akan datang seorang yang sangat berkuasa. Gitu kan ya? Akan datang orang yang sangat berkuasa. Orang-orang itu semua menghormati menghormati Yohanes. Orang-orang yang datang itu menghormati Yohanes, memandang dia sebagai nabi. Yohanes orang yang sangat terhormat. Tapi Yohanes mengatakan, buka tali sepatu dari pribadi yang akan datang itu saja, dia tidak layak. Jadi pribadi yang akan datang itu, orang yang sangat berkuasa, orang yang memiliki kehormatan, kewibawaan yang luar biasa. Nah, ayat 17. Lihat kekuasaannya. Ini kekuasaannya bukan sebagai penampi. Ini kiasan. Bapak Ibu, pribadi yang akan datang itu digambarkan sebagai orang yang memegang penampi. Ya, dan kemudian yang akan dilakukannya adalah memisahkan gandum dari sekam. Gandum dimasukkan ke dalam lumbung, sekam dibakar dengan api. Nah, pribadi yang akan datang itu tadi, yang jauh lebih terhormat, lebih berkuasa dari Yohanes tadi, punya kuasa. Kuasa untuk apa? Membuat pemisahan. Nah, apa yang disampaikan oleh Yohanes ini sebenarnya jelas mengingatkan kita pada peran Yesus sebagai anak manusia yang punya kuasa untuk mengadili manusia. Ingat, ini sama dengan perumpamaan tentang domba dan kambing itu. Yesus, anak manusia, memisahkan orang benar dari orang yang nggak benar. Orang yang benar akan masuk dalam kerajaannya, orang yang tidak benar akan masuk ke dalam api yang kekal. Nah, inilah Tuhan yang akan datang, yang punya kuasa untuk menghakimi. Nah, sama kan dengan yang di kitab Maleakhi tadi. Ini saya nggak nyamain, nggak memaksa supaya sama, bukan. Tetapi Lukas memang mengambil kitab Maleakhi. Nah, Tuhan tidak menghendaki manusia binasa, dihukum, menderita. Maka Tuhan menyuruh utusan. Nah, Yohanes adalah utusan Allah yang akan mendahului Tuhan yang akan datang. Tugasnya adalah menyerukan pertobatan supaya orang siap menyambut kedatangannya. Pertobatan, ini tobatnya digambarkan dengan cara yang keras ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu jadi pohon. Lalu sudah disiapin kapak, taruh di akar, sambil orangnya ngomong, kalau kamu nggak menghasilkan buah yang baik, nih kapaknya, aku akan tebang kamu. Nah, kalau dengar ancaman kayak gitu, pohonnya akan gimana? Buru-buru berbuah kan? Menggigil, Pak. Takut. Nah, seruan Yohanes tentang pertobatan itu berkaitan dengan soal seperti ini. Kalau kamu tidak bertobat, kamu sendiri yang akan tanggung risiko. Kamu yang akan tanggung konsekuensi karena kamu nggak bertobat. Yang punya kuasa untuk menghukum atau memberikan sukacita itu Tuhan. Tuhan tidak ingin kamu menderita,
maka yang bisa kamu lakukan adalah bertobat. Nah, dari ini semua tadi Bapak Ibu, dari melihat peran Yohanes, kita tahu siapa Yesus. Yesus adalah yang punya kuasa atas kehidupan manusia, atas jiwa manusia. Dia yang punya kuasa atas kerajaan surga. Dia yang punya kuasa untuk menentukan syarat pemeriksaannya, bahkan apakah orang layak masuk ke dalam surga atau orang tidak layak masuk ke dalam. Jadi kita melihat sosok Yohanes, utusan yang mendahului Tuhan, tapi kita sekaligus juga tahu di sini siapa Tuhan yang datang itu. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang perlu disampaikan, silahkan Pak Narto. Baik, Pak Seto. Bapak Ibu silakan. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau penjelasan? Ini penjelasan saya rumit apa enggak? Saya udah berusaha pelan-pelan loh ya. Kalau ada yang merasa ini sulit, tolong sampaikan. Ya. Pak Sito, Shalom. Shalom. Lukas verse 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras. Adakah ini terkait dengan Samson di Perjanjian Lama? Ya, Ibu silahkan membuka kitab Bilangan bab 6. Kitab Bilangan bab 6. Di kitab Bilangan bab 6 ayat 1 sampai 6. Silahkan Ibu memperhatikan ya ketentuan yang ada di situ ya. Ini peraturan tentang orang nazir. Orang yang mengucapkan nazar. Orang yang bernazar, orang yang sama dengan orang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Orang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan, melayani di kemah suci, melakukan pekerjaan Tuhan, jadi macam-macam hal di situ. Itu ada tanda lahiriahnya. Tidak potong rambut. Ayat berapa itu? Kalau di Bilangan 6. Pisau cukur tidak akan lalu. Ayat berapa? 5. Ayat 5. Kemudian tanda yang berikutnya, enggak makan buah anggur. Buah anggur, enggak akan minum wine, cuka anggur, kismis yang dari anggur, enggak akan dia makan. Nah, kemudian itu seperti itu ya ketentuannya. Perhatikan ini rambutnya panjang, terus enggak minum wine. Nah, kemudian sekarang kalau bicara tentang Simson, silahkan membuka Hakim bab 13. Iya, pulpennya hilang. Enggak. Hakim bab 13. Lihat ke ayat 7. Ada pulpennya. Oh, ayat 5 dulu, ayat 5. Hakim bab 13 ayat 5. Nggak akan kena pisau cukur, rambutnya panjang kan? Dia menjadi orang yang nazir. Lalu ayat 7 itu berkaitan dengan ini minuman keras tadi, dengan anggur. Ya, itu yang dimaksudkan. Jadi ya Yohanes melakukan hal yang sama. Karena dia orang yang bisa dikatakan dikhususkan bagi Tuhan ya. Yohanes itu orang yang dikhususkan bagi Tuhan.
untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bukan ya? Dan karena itu, lihat, dia menjadi orang yang nazir, tidak minum anggur atau minuman keras. Ya, ya begitu. Pak Niko, silakan, Pak. Thank you. Welcome. Baik, terima kasih moderator. Pak Seto, saya mau tanya. Mohon maaf kalau mungkin di luar topik. Kalau kita melihat Yohanes Pembaptis, ini pertanyaan yang sudah lama sekali saya mengharapkan jawaban. Itu kok seolah-olah itu ada bayang-bayang Elia. Mengapa demikian, Pak? Secara ilmu tafsir. Ya, Udah itu jelas. saya sampaikan ini tadi. Maleaki. Bapak ini harus pegang kitab Maleaki tadi loh, Pak. Kan. Ya, justru itu yang kalau dilihat dari ayat referensinya kan ke Maleaki, saya baca-baca ke Maleaki juga masih belum. Apa kaitannya antara Yohanes, ya memang dia di perjanjian baru, di perjanjian lamanya Elia. Lalu garis merahnya ada di mana? Apa persamaan? Oh, tunggu dulu. Saya minta maaf karena gini, Bapak lihat kembali kitab Maleaki tadi ya. Sudah ikut membaca kitab Maleaki tadi kan ya? Dari bab Maleaki bab 3 ayat 1. Tuhan akan datang. Tuhan akan datang itu untuk ngapain? Lihat bab 4 mulai dari ayat 1. Orang sombong, orang fasik akan terbakar seperti jerami, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kegembiraan. Gembiranya seperti apa? Seperti anak lembu lompat lepas dari kandang, seperti orang yang menang perang. Tuhan akan datang, dan kalau Tuhan datang, Tuhan itu akan membawa pengadilan, begitu singkatnya. Dalam pengadilan itu ada pemisahan antara orang sombong dan orang fasik, jadi di satu sisi, di sisi lain ada orang yang takut akan Allah. Orang sombong, orang fasik akan menderita, orang yang takut akan Tuhan akan bergembira. Tuhan tidak ingin orang atau manusia itu menderita karena dosa-dosanya, karena terima hukuman atas dosa-dosa. Apa yang dilakukan Tuhan? Lihat di Maleaki bab 4 ayat 6. Tuhan mengirim Elia. Tuhan kirim Elia. Tugas Elia apa? Membuat hati bapak berbalik kepada anak dan sebaliknya. Ini kiasan untuk bertobat, pertobatan. Elia datang menyerukan pertobatan. Kamu harus bertobat supaya kamu tidak menderita tapi bergembira. Itu di kitab Maleaki. Itu ya. Kemudian lihat yang di Lukas bab 1 yang ayat 17. Yohanes itu dikatakan ia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak, membuat hati orang durhaka kepada pikiran yang benar. Nah, kemudian lihat yang di bab 3. Yohanes berkata akan datang seorang yang lebih berkuasa dari dia. Pribadi yang datang itu punya kuasa untuk membuat pemisahan, membuat pengadilan. Gambarannya seperti orang yang menampi memisahkan sekam dari gandum. Sekam akan dibakar, gandum masuk dalam lumbung. Yang akan datang itu siapa? Yang punya kuasa dan akan datang itu siapa? Tuhan Yesus. Dia yang punya kuasa untuk mengadili manusia, untuk memisahkan manusia yang benar dan yang enggak benar. Dan orang yang benar akan dibawa masuk dalam kerajaan. Yang dikehendaki Tuhan adalah manusia masuk dalam kerajaan. Karena itu diutuslah Yohanes
yang tugasnya adalah menyerukan pertobatan. Begitu, Pak. Gimana Pak Niko? Sudah cukup jelas. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa kalau misalnya ada tokoh yang menjelaskan, tokoh lain yang menjelaskan Alkitab itu mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia versi Perjanjian Baru, itu penafsiran demikian apakah bisa dibenarkan, Pak Seto? Nanti kalau begitu bicaranya, kata versi itu loh maksud saya. Enggak, maksudnya kan di Perjanjian Lama itu kan merupakan sesuatu yang sifatnya bayang-bayang yang akan digenapi di Perjanjian Baru. Ya, yang kalimat, tunggu dulu, yang apalagi kalau mendengar kata bayang-bayang itu nanti lebih membingungkan lagi. Tapi begini, Tuhan akan datang. Kita bicara dari sisi Perjanjian Baru ini. Kitab Maleakhi, Nabi Maleakhi mengatakan Tuhan akan datang dan mengadili. Tuhan yang akan datang itu siapa? Yesus. Kemudian supaya umat manusia itu tidak dihukum oleh Tuhan, maka Elia diutus. Nah, peran tugas Elia itu dijalankan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi yang terjadi disampaikan di dalam Maleakhi tadi itu terjadi dalam diri Yesus malah. Kenapa tadi saya mengatakan tentang versi? Bapak Ibu kalau mengatakan versi Perjanjian Lama, versi Perjanjian Baru, ada kaitan nggak antara versi A dan versi B? Padahal dikatakan tentang Yohanes, ia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Dia akan menjalankan peran Elia. Nah, di dalam Injil bahkan Yohanes itu disebut Elia, gitu ya. Tetapi ini sama sekali tidak berbicara tentang reinkarnasi seperti yang tadi saya sudah ingatkan ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elia? Apa yang menjadi peran Elia? Tugas Elia dijalankan oleh Yohanes. Bapak Ibu bisa mengingat dalam Injil Markus ketika Yesus turun gunung itu loh. Kenapa ahli-ahli Taurat mengatakan Elia harus datang dulu? Yesus mengatakan Elia sudah datang. Gitu kan? Kapan Elia datang? Datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Ini bukan soal reinkarnasi, tetapi Yohanes menjalankan peran yang disampaikan atau yang harusnya dikerjakan oleh Elia dalam kitab Maleakhi. Begitu, Pak. Ya. Namun Yohanes sendiri ketika ditanya siapakah engkau, apakah engkau Elia, dia dijawab bukan. Itu di Injil Yohanes. Ya. Itu di Injil Yohanes, Pak. Jadi nanti agak berbeda kita berbicaranya. Baik, Bapak. Terima kasih. Saya cukupkan saja nanti mungkin kalau lebih dalam. Apa? Nanti kalau saya malam ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya. Beda-beda orang. Ada berapa kelompok? Gak tahu aku. Pak Rudi. Pak Nartom itu mute. Oh iya, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, silakan dilanjut Pak Seto. Oh ya, catatan kecil saja, Pak Niko, nggak apa-apa. Yang tadi di Injil Yohanes, Yohanes mengatakan aku bukan Elia, tapi aku siapa? Aku adalah suara. Ya, aku adalah suara yang berseru di padang gurun. Nah, begitu dulu. Lain kali kita diskusi yang lebih. Ya, terima kasih, Bapak. Ya. Ada lagi? Belum ada, Pak. Baik, kalau nggak ada, sekarang begini. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini ya,
pendahulu Yesus, yang mendahului Yesus maksudnya, Yohanes. Dan kemudian dia punya peran untuk menyerukan ini pertobatan. Peran ini dijalankan setelah Yohanes dewasa. Berikutnya lagi, Tuhan yang akan datang itu adalah Yesus. Nah, kemudian begini, ketika kita tahu Yesus itu adalah pribadi yang punya kuasa untuk membawa orang ke surga, atau bahkan juga sebaliknya ya, menolak orang untuk masuk ke dalamnya. Maka kemudian kita tahu bagaimana harusnya ini bersikap. Di perikop yang selanjutnya nanti kita akan lihat Yesus yang bertindak sebagai raja ya, tetapi yang sekarang ini dengan memperhatikan peran Yohanes, kita tahu siapa Yesus. Kalau kita sudah tahu siapa Yesus, bisa jadi awalnya begini, yang muncul adalah rasa takut. Enggak, awas kalau enggak bertobat. Kalau kamu enggak bertobat, celaka kan? Nah, orang bisa menjadi baik dengan hukuman. Bapak Ibu pernah menghukum atau pernah dihukum supaya jadi baik? Melihat wajah Bapak Ibu yang kelihatannya kayaknya dulu waktu kecil sering pernah dipukuli sama guru kan? Bukan karena wajahnya tambah nakal, tapi ngelihat usia. Kenapa orang tua menghukum anak? Kenapa guru menghukum anak? Bukan karena benci kepada anak, tapi dengan cara yang bisa dikatakan keras ya. Dengan cara yang keras menolong anak untuk jadi benar. Ancaman hukuman juga seperti itu. Ketika orang mengingat ancaman-ancaman hukuman, orang bisa menjadi takut dan tidak melakukan apa yang dapat mendatangkan hukuman. Tetapi Bapak Ibu, ini tahap awal ketika kita bicara tentang pertobatan. Awal. Apakah Bapak Ibu masih harus dihukum dulu supaya jadi baik sekarang? Yang mau menghukum aja udah males itu. Sudah bukan soal dihukum atau tidak dihukum baru benar. Dalam perjalanan waktu, orang bisa mengalami perkembangan, perubahan menjadi lebih baik. Saya bisa membedakan ini benar, ini tidak benar, ini berkenan kepada Allah, ini tidak berkenan kepada Allah. Dan kemudian saya punya keberanian untuk memilih yang benar. Tahap yang berikutnya. Bapak Ibu silahkan mengingat yang lebih lanjut. Ketika saya menyadari ibu saya, orang tua saya itu sayang sama saya, mengasihi saya. Kalau saya salah, dia pasti mengampuni saya. Tapi kalau saya tahu ibu saya itu mengasihi saya, menyayangi saya, apakah saya akan melakukan kesalahan kepadanya karena percaya dia pasti mengampuni saya? Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu bertindak karena terdorong, tergerak oleh kasih. Kadang-kadang sudah nggak mikir lagi. Apakah Bapak Ibu pernah mengasihi karena sudah dipukul? Enggak ada. Kasih sesamamu. Kalau kamu nggak kasih sesamamu, karena kalau kamu tidak mengasihi, aku akan pukul kamu. Enggak. Bapak Ibu amati ketika orang mengasihi. Di dalam hati, orang pengen supaya orang yang dikasihi bahagia. Itu orang yang mengasihi. Nah, orang kalau sudah dikuasai oleh kasih, digerakkan oleh kasih, maka yang tampak, yang keluar dari dirinya adalah hal-hal yang bisa dikatakan sebagai buah kasih itu. Lebih lanjut, Tuhan Yesus sudah mengasihi saya, maka saya tidak akan
melakukan hal-hal yang menyakiti dia, membuat dia sedih, walaupun saya tahu dia akan mengampuni saya. Tapi ketika saya mengalami, merasakan Tuhan mengasihi saya, maka saya pun akan mengasihi dia dan mewujudkan kasih itu dengan mengasihi sesama. Nah, pertobatan bisa mengalami proses yang seperti ini. Saya tidak pakai teori macam-macam ya, tapi ini saya Bapak Ibu amati saja sendiri. Ketika anak masih kecil, ya kita pakai cara yang lama, yang kuno saja. Kadang-kadang perlu sampai hukuman, gitu ya, hukuman terutama. Kemudian yang berikutnya nggak usah pakai hukuman, cukup mempelajari mana yang benar, mana yang nggak benar, dan mendorong supaya orang punya keberanian untuk pilih yang benar. Berikutnya, hidup yang digerakkan oleh kasih. Nah, kemudian begini, yang berikutnya, kalau kita ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yang dikatakan tadi, nggak minum anggur, nggak minum minuman keras, dan itu dilakukan karena Tuhan memberikan tugas kepadanya untuk mempersiapkan satu umat bagi Tuhan. Ini ya agak sulit diterima oleh banyak orang sekarang. Saya punya pertanyaan jelek ya. Di antara Bapak Ibu, dulu sebelum punya cucu, ingin punya cucu enggak? Ingin. Sebelum ngomongin cucu, ketika Bapak Ibu punya anak dan anak masih kecil, Bapak Ibu memikirkan anak itu akan menjadi besar, dan Bapak Ibu pengen anaknya jadi apa? Kalau pertanyaan itu jadi apa? Yang ada di pikiran Bapak Ibu itu profesi atau kualitas diri. Yang nomor satu yang mana? Profesi. Langsung kepikir profesi. Langsung kepikir ini profesi. Padahal waktu anak Bapak Ibu masih kecil, duluan mana? Diajari jadi arsitek atau diajari tanda salib dulu? Tanda salib. Diajari rumus Pitagoras atau diajari rumus diajari memberi, berbagi lebih dulu? Memberi. Atau sudah diajari rumus luas lingkaran gitu? Bapak Ibu mengajarkan anak itu mau berbagi, mau membantu, itu berapa kali ngajarinya? Dari umur berapa? Bapak Ibu lihat lebih dulu. Awalnya orang tua mengajarkan supaya anak-anaknya kenal sama Tuhan, nomor satu. Dari menyebut nama Tuhan Yesus, bikin tanda salib, lalu mulai doa Salam Maria, doa Bapa Kami, gitu kan ya. Sambil diajari juga untuk jadi yang benar, bicara benar, berpikir benar, bersikap benar. Nah, ketika anak sudah mulai tumbuh agak besar, mulai muncul, besok harusnya jadi apa? Profesi. Kalau sudah ngomongin profesi, kelanjutannya apa? Keuangan kan ya, finansialnya kan ya. Yang urusan tentang Tuhan, urusan tentang kebaikan, bisa bergeser. Nggak diperhatikan lagi. Tapi kemudian sekarang begini, saya tidak bicara tentang mempersalahkan, saya lihat apa yang tampak saja. Tapi kemudian sekarang begini, kalau Bapak Ibu memperhatikan Pak Romo Zakaria dan Bu Elizabeth itu ya, itu punya cita-cita model kayak gitu apa enggak? Enggak ada. Nggak bicara tentang punya cucu, nggak berbicara besok anaknya akan jadi apa, tapi yang kita perlu perhatikan, anak yang dilahirkan sudah punya tugas, dan mereka menyerahkan anak itu kepada Tuhan untuk, dalam tanda kutip, digunakan oleh Tuhan.
Saya tidak akan mengatakan Bapak Ibu semua anak jadi romo, enggak, saya enggak mengatakan begitu juga. Di samping semua cita-cita yang kita miliki berkaitan dengan anak, jangan pernah lupakan yang sejak awal sudah diajarkan, ini anak Tuhan. Jadi ketika anak ini sudah dewasa, ya harus diperhatikan juga bagaimana anak ini bisa menjadi ini anak Tuhan yang mendapatkan juga tugas dari Tuhan. Dari mana tahu tugas dari Tuhan? Saya pernah bicara kepada Bapak Ibu, saya ulang lagi, kalau Bapak Ibu bicara profesi, jadi ya, jangan-jangan itu juga cara Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang punya profesi. Maksudnya begini. Yang waktu itu saya ambil contoh langsung Pak Narto. Profesinya apa? Wah, ini urusannya bangunan lah. Siapa yang bisa menolong orang yang kesulitan untuk urusan bangunan? Nah, yang ngerti tentang bangunan dong. Siapa yang bisa menolong orang-orang yang kesulitan untuk urusan apa misalnya, yang lain lagi, pekerjaan apa lagi? Ini. Kesehatan. Urusan kesehatan, itu ya. Ketika profesi saya orang yang berkaitan dengan soal kesehatan, jangan-jangan Tuhan menunjukkan apa yang sudah aku berikan kepadamu itu tugas loh. Lihat orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hal kesehatan. Cuma kamu yang bisa menolong. Nggak mungkin kan orang sakit malah dipanggilin montir atau teknisi. Mereka punya peran lain, mereka punya tugas lain, dan profesi yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing, jangan-jangan itu juga merupakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tugas saya sekarang mengingatkan Bapak Ibu, kita harus berhenti belajar karena sudah waktunya. Terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak, Pak. Malam hari ini cukup dalam ini ya. Kita jadi merasa bahwa kita harus membuka diri untuk pertobatan, menerima kedatangan Yesus ya. Seperti Yohanes yang tugaskan pada Yohanes membuka jalan. Kita buka diri untuk mau bertobat. Baik Bapak Ibu, kita akan masih lanjut minggu depan dengan masih di Injil Lukas ya Pak ya. Ikuti terus pertemuan ini supaya bersinambungan ya. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Ya, saya lagi. Atau Ya, silakan Pak. Pandi atau siapa lagi? Gantian. Ya, Pak. Saya aja sudah. Baik, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur bahwa pengajaran malam ini berjalan dengan baik, dan kami dapat dibantu oleh Pak Seto untuk menggali lebih dalam tentang hubungan Nabi Elia, Yohanes, dan bagaimana Yesus kemudian bertobat dalam arti dia dibaptis dan sebagainya dia tunjukkan kepada kita. Ya Bapak, terima kasih atas pengajaran yang Kau berikan pada kami. Semua ini membuka hati kami, pikiran kami, dan merupakan pencerahan buat kami untuk lebih dapat menutupi kehausan kami akan Yesus Kristus. Kita dapat mengenal Yesus lebih jauh. Terima kasih kepada Pak Seto yang telah mengajarkan kita banyak berbagai hal.
Dan kami juga ucap syukur pada Tuhan atas pertemuan pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan beranjak kembali istirahat ataupun ada kegiatan lain yang kami akan jalankan. Berkatilah kami semua, berkatilah Pak Panarto, Bu Yvonne, dan semua, agar kami semuanya ya, diberi hari esok dalam keadaan yang sehat dan dapat menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Helmi. Sama-sama. Kalian Terima kasih, sampai Pak Helmi. depan ya. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Semua Terima selamat kasih Pak malam. Seto.